Kalau kita udah sempat bahas Legion 5, kali ini kita mau bahas Legion 5 Pro versi upgrade-nya dan punya spesifikasi monster, tapi ada benar. Untuk sekarang punya laptop gaming se-powerful ini pastinya jadi kerasa mubadir saat cuman dibuat online. Kayak Legion 5 Pro ini punya spek gaming yang benar-benar lengkap. Yaitu layarnya yang punya refresh rate tinggi banget di angka 165Hz dengan resolusi layar 2K 2560x1600 dengan rasio 16:10 dan biasanya disebut Quad HD. Dan dengan spesifikasi layar kayak gini, kalau dibuat main game kompetitif atau game FPS pastinya udah kerasa nyaman dan aman banget. Karena biasanya kalau buat main game kompetitif yang layar enak tuh biasanya 144Hz udah kerasa nyaman dibuat main game berjam-jam. Sedangkan ini udah 165Hz. Selain itu ukuran baru Lenovo ini kerasa lega banget, bukan 14 inch, 15,6 inch atau 17 inch. Melainkan 16 inch, kerasa lebih tinggi kalau dibandingkan beberapa ukuran laptop mainstream. Terus dengan ukuran tersebut, Lenovo Legion 5 Pro ini punya screen to body rasionya 90%, jadi mini bezel di bagian kanan, kiri, ataupun atas bawah. Meskipun untuk bagian atasnya terdapat webcam. Kalau di bagian atas terdapat webcam dengan resolusi 720p dan punya notch kayak gini. Jadi berfungsi untuk membuka laptopnya dengan satu tangan pastinya. Dan karena resolusi layarnya 2K yang pastinya lebih baik dibandingkan Full HD, kita nanti bakal cobain apakah bisa stabil di FPS tinggi atau di atas 100 FPS saat kita gunakan untuk bermain game. Lanjut untuk spesifik gaming utamanya, Legion 5 Pro ini punya prosesor AMD Ryzen 7 5800H yang berarti high performance dan udah punya RAM 16GB dengan speed RAM 3200MHz, dual channel juga, jadi ada dua keping yaitu 8GB masing-masing slotnya. Dan meski udah punya VGA bawaan yaitu Radeon Graphics, Legion 5 Pro ini punya VGA andalannya yaitu RTX 3060 dengan 6GB. Sedangkan untuk SKU yang lainnya, Legion 5 Pro ini punya RTX 3070 dengan harga yang jauh lebih mahal juga kalau dibandingkan dengan yang ini. Nah, waktu cobain Legion 5 Pro ini ada satu fitur yang menurut saya sangat berguna dan pastinya maksimal waktu kita cobain di Legion 5 Pro ini. Kalian pasti tahu kalau kalian punya laptop Lenovo, yaitu Lenovo Vantage, di mana kita bisa mengkustomisasi atau menyesuaikan beberapa settingan dari laptop dengan sangat mudah. Sedangkan di Legion 5 Pro ini kerasa lebih maksimal karena emang hardware yang terpasang juga banyak banget. Contohnya kita bisa pilih hybrid mode buat efisiensi bagian graphic cardnya. Jadi kalau kita lakukan pekerjaan ringan seperti nonton video, browsing, atau mengetik, laptop akan secara otomatis memilih VGA bawaan prosesornya, yaitu Radeon Graphics, karena jelas punya konsumsi daya yang lebih rendah dan juga lebih efisien. Waktu main game atau kondisi full load, laptop akan secara otomatis memilih VGA utamanya, yaitu RTX 3060 6GB untuk dapetin kualitas atau performa terbaiknya. Fitur kayak gini bakalan sangat berguna untuk menghemat daya dari Legion 5 Pro ini. Sedangkan kalau kita gunakan RTX-nya secara terus-menerus, bakalan bikin baterainya boros pastinya. Oh ya, kapasitas baterai dari Lenovo Legion 5 Pro ini 80 Wh dan didukung juga dengan rapid charge yang pastinya bisa memangkas waktu ngecas dari laptop ini. Selain itu juga Lenovo kasih kita charge yang super cepat dengan power 300 Watt, tapi selain cepat, berat sih, 1 kg untuk sebuah charger laptop. Ditambah kalau kita mau bawa laptopnya juga yang dengan berat 2,5 kg, pastinya kita harus bawa 3,5 kg di dalam tas kita. Tapi menurut saya juga cukup masuk akal mengingat performa atau spesifikasinya benar-benar monster banget nih laptop, yaitu RTX 30 series yang pastinya kita kayak bawa PC gaming kemana-mana tapi dengan berat 3,5 kg. Tapi nggak kayak speknya yang monster dan juga ganas, untuk tampilannya Legion 5 Pro ini lebih kerasa kayak laptop bisnis. Tapi nggak tipis ya, laptop bisnis yang tebal. Dengan material yang solid yaitu aluminium, warnanya juga elegan banget yaitu storm grey. Cuman dengan logo Legion yang bisa nyala di bagian tengah kayak gini, Lenovo seakan tuh nunjukin identitas dari Legion 5 Pro ini bukan sebuah laptop bisnis, tapi laptop gaming dengan spek monster. Apalagi kalau kalian buka laptopnya, kesan gamingnya lebih kerasa lagi karena ada backlight keyboard dengan beberapa mode RGB. Dan seperti biasa, waktu nyobain ngetik di bagian keyboard Lenovo Legion 5 Pro ini kerasa nyaman banget. Saya setuju dengan Dika kalau menobatkan Lenovo sebagai best comfortable keyboard. Itu award dari DKID sendiri.
Karena emang nyaman banget waktu ngetik atau main game di laptop ini atau di laptop Lenovo khususnya. Karena keyboardnya itu feel-nya travel distance-nya benar-benar kerasa pas aja. Terus gak lupa Lenovo juga kasih kita numpad supaya kita lebih mudah saat kita mau melakukan input data. Lalu kalau kalian lihat di bagian tombol power juga udah pisah dengan bagian keyboard. Dan menariknya untuk lighting di bagian tengah tombol power nih menyesuaikan dengan mode yang lagi aktif di laptop ini. Karena di bagian kanan ada stiker yang menunjukkan Lenovo kasih tahu kita shortcut dari Legion 5 Pro ini dengan menekan atau kombinasi Fn dan Q. Kita bisa memilih mode secara instan. Yang pertama ada power saver, kemudian ada auto, dan yang terakhir adalah high performance. Tapi syaratnya kalau high performance harus sambil dicolokkan ke adaptor 300 wattnya. Dan kenapa saya bilang menarik? Karena masing-masing modenya punya color profile-nya sendiri-sendiri di bagian power button di tengah atas ini. Di bagian touchpad juga kelihatan besar dan lega banget. Cuman kalau buat main game ya paling enak tetap pakai mouse. Tapi seenggaknya waktu kita gak bawa mouse, kita masih bisa menjalankan touchpadnya dengan sangat leluasa. Jadi secara keseluruhan untuk tampilan bagian depan memang benar-benar terasa simple. Sesimpel juga untuk beberapa port di bagian kanan dan juga kiri. Untuk sebelah kiri cuma ada 2 port, yaitu Type-C dengan USB 3.2 generasi kedua dan satu headphone dan mic yang jadi satu atau biasa disebutnya combo. Kemudian di bagian kanan ada satu port Type-A dan eShutter buat aktifkan atau nonaktifkan bagian kameranya. Jadi kalau biasanya di laptop-laptop zaman dulu tuh ada mechanical yang ada nutup di bagian atas kameranya, ini enggak. Jadi langsung di bagian dalamnya ada eShutter atau shutter di bagian kanannya itu berfungsi untuk ngasih proteksi lebih untuk privasi kita. Nah ini yang saya suka, yaitu desain beberapa port utamanya untuk Legion 5 Pro ini diletakkan di bagian belakang. Buat saya yang seringnya itu pakai PC, karena beberapa port PC itu terletak di bagian belakang motherboard, kerasa familiar aja dengan Legion 5 Pro ini. Nah beberapa port di bagian belakang tuh ada 3 port USB Type-A, kemudian USB Type-C yang berguna juga untuk DisplayPort, HDMI 2.1 dan port LAN untuk ngecas juga diletakkan di bagian sini. Nah poin plus untuk desain seperti ini bikin kita pastinya kerasa lebih simpel karena di bagian kanan dan juga kiri laptop itu minim port yang tertancap. Jadi beberapa portnya itu langsung bisa kita tempatkan di bagian belakang kayak komputer. Jadi kerasanya pastinya lebih luasa saat kita menggerakkan mouse, nggak kesenggol-senggol waktu kita colokkan harddisk eksternal. Nah salah satu alasan kenapa Lenovo bikin bagian Excel-nya sini kelihatan di luar sedangkan untuk layarnya itu di bagian agak maju. Karena untuk menempatkan exhaust atau heatsink dari prosesornya di bagian paling belakang untuk dapetin exhaust ke bagian paling belakang juga. Jadi dengan begitu diharapkan pendinginannya benar-benar maksimal. Dan selain itu keuntungannya adalah buat kita tuh nggak kerasa panas waktu menyentuh bagian keyboardnya. Otomatis kalau bikin script dalam waktu yang lama atau main game nggak kerasa panas di bagian atas dari keyboard ini. Selebihnya terdapat 2 speaker di bagian kanan dan juga kiri laptop yang dipantulkan ke arah meja dengan 2x2 watt Harman speaker. Dan gak hanya itu, Lenovo juga kasih kita Naimic Audio, sebuah software yang kita bisa manfaatkan untuk memilih mode ataupun mengatur suara yang dihasilkan dari speaker laptop ini. Jadi dengan adanya software kayak gini bisa kasih kita opsi yang menarik buat rasain suara dari berbagai mode mulai musik, movie, communication, gaming, dan smart. Selain bisa memilih mode suara, kita juga bisa mengatur bass dan juga treble yang bisa diatur dengan cara simpel kayak gini. Ya intinya Legion 5 Pro ini punya ciri-ciri laptop gaming high-end. Selain speknya yang udah kalian lihat tadi, bagian audionya juga punya hardware yang benar-benar jempolan. Dan selain itu juga ada softwarenya dengan user interface yang benar-benar mudah, yaitu Naimic Audio. Jadi kita bisa sesuaikan suara yang dihasilkan tuh sesuai dengan selera kita. Untuk kualitas suaranya sih oke untuk sekelas laptop gaming. Kalau dibandingkan dengan laptop bisnis atau laptop tipis ya pastinya jauh lebih baik Legion 5 Pro ini. Ya menurut saya masuk akal untuk naruh speaker dengan kualitas yang baik di laptop yang dimensinya cukup tebal kayak gini, yaitu 21,7 mm, panjangnya 356 mm dan lebarnya 264,2 mm. Oh ya, untuk penyimpanannya Legion 5 Pro ini kasih kita 1 TB SSD M.2 NVMe PCI Express dan juga bisa di-upgrade tanpa menghilangkan atau mengganti SSD yang lama. Jadi cukup masukin aja SSD yang baru atau SSD tambahnya di bagian slot kosong lainnya. Lanjut, kenapa saya bilang laptop ini adem bener? Karena punya teknologi AI yaitu Cold Front 3.0. Jadi secara teknis untuk sirkulasinya terdapat intake udara dari ventilasi bagian bawah sini untuk digunakan mendinginkan bagian heatsink
Secara sederhana sih bagian pendinginan ini udah punya fitur AI atau Artificial Intelligence yang bisa menyesuaikan performa dari laptop ini. Dan kita cobain aja kali ya untuk langsung tahu performanya kayak gimana. Seperti biasa kita loop di Cinebench R15 selama 10 kali didapatkan skor 1900 sampai 2100-an. Dengan CPU temperaturnya di bawah 90 derajat, sedangkan untuk beberapa laptop gaming lainnya biasanya bakalan di atas 90 derajat. Nah, ini cukup membuktikan bahwa pendinginan di Legion 5 Pro ini masih sangat bisa diandalkan meskipun performa CPU-nya lagi diuji. Dan untuk Cinebench R23 single core-nya mampu dapetin skor 1023 poin. Lanjut kita coba tes performa GPU-nya dengan 3D Mark Time Spy Stress Test. Dan Legion 5 Pro ini dengan RTX 3060 mampu dapetin skor yang cukup tinggi yaitu 98,9%. Lanjut ke 3D Mark Time Spy, Legion 5 Pro ini dapetin skor 8818. Dan untuk Fire Track-nya dapetin skor 19389. Dan untuk tes editing dengan render video template di Premiere Pro yang biasa kita pakai, Legion 5 Pro ini mampu render video dalam waktu 1 menit 21 detik. Cepet banget kan cuy. Terus waktu kita coba Blender dengan template BMW, mampu menyelesaikan dalam waktu 4 menit 37 detik dengan CPU render. Terus untuk GPU rendernya mampu merender template ini dalam waktu 6 menit 25 detik. Nah, sekarang kita cobain untuk main game. Yang pertama ya Valorant. Kalau untuk Valorant sih bener-bener aman di atas 100 FPS meskipun untuk resolusi bawaannya yaitu 2K. Lanjut untuk Watch Dogs kita cobain untuk settingan medium dan didapatkan 46-47 FPS dan nggak sampai drop di bawah 30 FPS yang pasti. Untuk game ketiga kita cobain Shadow of Tomb Raider dengan settingan high dan didapatkan FPS-nya masih stabil di angka 60 FPS ke atas. Jadi masih aman banget untuk settingan 2K dengan resolusi high di game Shadow of Tomb Raider. Untuk game yang terakhir dengan settingan rata kanan yaitu Assassin's Valhalla mampu dapetin FPS yang masih stabil di angka 30 FPS ke atas. Jadi untuk game-game AAA pastinya udah lancar banget Legion 5 Pro ini. Nah, sekarang part yang kalian tunggu-tunggu yang biasanya sering muncul di komenan video DKID, yaitu berapa harga dari laptop gaming yang punya spek gahar ini. Lenovo membandrol Legion 5 Pro ini dengan harga 25.999.000 atau biasa disebut 26 juta gitu, lebih gampangnya disebut 26 juta. Dan kesimpulannya, di tengah kondisi kayak sekarang di mana sebenarnya kripto itu harganya juga mulai turun, tapi kenapa harga VGA juga tetap naik. Jadi kalau kita mau rakit PC kayaknya jadi kurang relevan aja kalau kita punya budget di bawah 30 juta. Sedangkan kita punya opsi yang menarik yaitu laptop gaming dengan RTX 30 series yaitu 3060 6GB, harganya nggak sampai 30 juta. Harga 4 jutanya, maksudnya uang kembalan 4 jutanya kalau kita punya budget 30 juta, kita bisa beli kursi gaming kayak gini. Jadi, mantep banget udah punya laptop gaming dengan spek gahar, pastinya juga ada kursi gamingnya. Dan segitu aja untuk video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian informasi, kalian bisa koreksinya di bagian kolom komentar. Dan like videonya jika suka, dislike aja kalau suka, dan subscribe DKID supaya kita bisa nyobain laptop gaming yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.